I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Profesor Dr. Hamka Program Studi PGSD ingin melaksanakan bentuk PLP 1 atau pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan. Baik. Sebelumnya kami di sini ingin memperkenalkan diri sebelum memulai, Pak. Iya. Dari saya terlebih dahulu, Sherina Novitasari, dari Fiona Nadia. Saya Nandira Rusita, saya Filia Sastri. Nah, di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan, Pak. Boleh. Pertanyaan pertama yaitu mengenai kultur sekolah. Nah, pertanyaannya, kegiatan rutin apa sih Pak yang dilakuin mahasiswa dan guru selama di sekolah ini? Kita itu kan sekolah kita kan berada dekat monumen di daerah perkampungan. Kultur perkampungan itu persaudaraannya persatunya kuat. Jadi kita sering ada kerjasama bentuk sama warga di sini. Karena sebagian besar kan yang bersekolah di sini kan anak-anak sekitar kampung sini. Jadi kita itu biasanya itu ada beberapa pembiasaan. Selain mengajari kita pembelajaran, tapi ada beberapa kebiasaan seperti kayak sholat duha, kayak gotong royong. Kadang kalau Rabu itu kita ada kegiatan itu yang rutin tiap akhir bulan itu kita jalan mengelilingi perkampungan buat perkenalan kepada anak-anak kan. Terus sekalian mengusir sampah kayak baksos gitu, cuman baksosnya tapi sambil jalan anak-anak. Terus juga kalau 17-an kita kadang suka melibatkan warga masyarakat. Terus kalau ada acara apa-apa, masyarakat kadang suka menggunakan fasilitas sekolah seperti itu. Kalau ada kayak Pengajian iya betul, itu rutin kita duha, terus sholat berjamaah, sholat 5 waktunya seperti itu. Terus berikutnya pendidikan karakter apa sih Pak yang menjadi teladan bagi siswa ini? Teladan di sini kita kan akhlak ya, kita itu di sekolah ini kan menekankan kepada akhlak selain pembelajaran kan. Jadi ya itu kegiatan-kegiatan agama itu lebih porsinya ada lebih besar kita lakukan di sini. Kayak pengajian itu kadang Jumat itu selain duha sama tadarus itu sholat waktu itu wajib kalau jamaah itu anak-anak di pergantian sholat zuhur sama asar. Kalau duha di lapangan pagi-pagi seperti itu. Terus berikutnya ada tentang organisasi Pak. Iya. Apa saja sih Pak dalam struktur organisasi di sekolah ini? Kalau untuk eskul ya, terutama eskul ya, organisasi kan bagi SD kan terbatas ya, tidak seperti SMP di SMA. Kalau organisasi kita yang eskul yang hari ini cuma paling wajibnya pramuka, terus beberapa kayak tari, ada di sini tari Betawi kan, ini ada terus eskul tari, terus eskul hadroh, Maraus itu hadroh, terus ada lagi eskul yang sering banget jadi juara itu eskul pencaksilat di sini. Ada pertimbangan atau masalah dalam memilih organisasi? Enggak, karena kita itu kan melibatkan komite. Jadi sebelum itu tuh eskul apa yang menarik buat siswa yang bisa membangkitkan bakat minat siswa itu kita diskusikan. Kebetulan di sini kan belakang ini kan ada persatuan pencaksilat ya Jokotole ya. Jadi kita libatkan. Kita juga yang latih juga ada orang tua siswa kan, wali murid itu pesertanya juga anak-anak kita sih. Gerakan motivasinya itu apa sih? Motivasi untuk eskul ini ya mengembangkan minat bakat anak selain yang akademik itu. Yang menarik itu ya ini motivasinya ya mereka itu karena kulturnya sehari-hari di sini seperti itu kan, kayak tari Betawi tari itu kan mereka itu menarik anak karena berhubungan dengan keseharian anak. Kan kadang suka ada yang ajak-ajakan atau malu bang ikut. Ini kita biasa mungkin dia kali kalau kelas rendah ya. Tapi karena rutin ini udah rutin tiap minggu, jadi mereka itu malah dinanti-nanti. Sejak mau ada eskul itu belum ada pandemi ya. Mereka itu antusias sekali. Ditunggu-tunggu karena kan mungkin namanya anak-anak kan selain belajar kan dia butuh buat meningkatkan minat yang lainnya. Prosesnya apa aja pada menggerakkan
kita. Untuk itu berarti kita sosialisasi dulu ke orang tua wali murid. Biasanya kalau yang baru tuh kan ada namanya kan PPDB kan ada MPLS, pengenalan siswa kan. Nah itu kita tampilkan organisasi sesuai apa yang ada di sekolah kita, itu tujuannya apa, terus programnya kita tampilkan, terus melalui wali kelas disampaikan kembali. Setelah ada demo dari setiap SEO itu untuk memancing anak biar menarik kan. Terus baru deh anak didata siapa yang pengennya di mana, sukanya, baru didata, nanti baru mengikuti kegiatannya sesuai jamnya itu. Terus ada kayak ikut prestasi gitu nggak? Kita prestasi itu ya alhamdulillah itu sering juara. Kita yang paling apa sih menonjol itu karate. Bahkan juara atau sempat keluar negeri di juara. Tahun berapa itu Pak? Anak-anaknya sekarang ini kelas 6. Dia tinggal ada sekolah dasar. Dia mewakili Jakarta, nah terus mewakili di Malaysia kan gitu. Sekarang untuk peraturan dan tata tertib Pak, Iya, semua betul. peraturan dan tata tertib kan dibuat untuk menciptakan suasana yang aman Betul, dan betul. dan warga sekolah. Apakah ada peraturan dan tata tertib di SD dan 2 yang lengkap ini? Apa aja gitu? Ada atau Ada. Itu jadi peraturan akademik itu terbuat itu biasanya itu setiap tahun, Mbak. Jadi peraturan akademik itu nanti disahkan kita godok bersama para guru, kita ngadain raker. Kira-kira peraturan akademik ini yang masih sesuai atau tidak itu masih sesuai atau tidak gitu. Terus ada nggak peraturan yang baru lagi? Jadi setiap tahun itu kita sahkan agar ada tambahan baru. Jadi peraturannya itu nanti itu berlaku untuk 1 tahun pelajaran seperti itu. Jadi setiap tahun kita sahkan peraturan akademik. seperti apa bentuk peraturan dan tata tertibnya Pak? Apa itu tertulis atau hanya lisan saja? Tertulis, kebetulan ada software tertulis juga, ada beberapa memuat misalnya anak tidak masuk sekolah selama yang berturut-turut peraturan hukuman pertama mungkin pemanggilan, terus SP1, SP2, terus ada pengurangan poin. Jadi jadi ditempel juga di setiap kelas, terus setiap wali kelas punya, terus disosialisasikan ke anak-anak. Untuk peraturan dan tata tertibnya di mana warga sekolah dapat melihatnya Pak? Apa di setiap kelas? Di setiap kelas ditempel, dipajang. Di sini juga bahkan ada tuh ditempel. Apakah bentuk peraturan dan tata tertib di sekolah ini bersifat tegas Pak? Contohnya Tegas, seperti apa? benar, kayak seperti anak misalnya dalam bolos atau tindakan tidak ada kabar atau apa kan, kita cari informasi, terus kita home visit, kita samperin ke rumahnya, kita jalannya apa seperti itu. Nanti kalau misalnya itu dia kasusnya itu benar-benar bolos atau apa, itu ada hukuman yang tegas. Tapi melalui prosedur dan surat peringatan dulu. Untuk sampai saat ini ada nggak sih Pak siswa yang melanggarnya? Kalau SD kan masih anak-anak Iya. ya, SMP, SMA ya. Mungkin kenakalan anak SD aja, jadi masih bisa ditolerir. Kesalahannya bolos itu kayak masih mendasar lah kenakalan anak-anak. Iya. Nggak ada yang merokok, nggak ada yang nggak ada ini, nggak ada. Kalau untuk sanksi dan hukumannya apabila ada warga sekolah yang melanggar itu apa yang diberikan? Kita kebanyakan kan mendidik ya, hukumannya itu mendidik. Kayak melanggar tidak berapa apa itu hukumannya itu dengan memberikan dia itu pengertian, terus agar tidak diulang lagi, maka bentuknya itu tidak hukuman fisik atau hukuman verbal, tapi mengerjakan tugas apa seperti itu. Apakah ada hambatan gurunya karena misalkan kayak karena kesibukan guru, jadi guru kayak kurang tegas untuk menerapkan peraturan dan tata tertib gitu Pak? Ya kebetulan kita kan di sini kan sekolah besar ya Mbak ya. Di sini ada 21 rombongan belajar, berarti guru sekitar ada 25 guru termasuk bidang studi dengan berbagai macam karakter, pola pikir. Kalau untuk aturan dan terus itu semua sama. Mungkin kan dalam pendekatannya setiap guru berbeda. Ada yang si A misalnya keras, dengan karakter dia, ada yang si B kakak guru, tapi itu sama, kita mendidik agar menjadi anak itu lebih baik. Untuk yang terakhir, Bapak kan selaku wakil kepala sekolah, bagaimana sih Pak cara memberikan motivasi kepada semua warga sekolah supaya mereka menjalankan peraturan dan tata tertib dengan penuh kesadaran? Ya intinya gini ya Pak ya, kita peraturan dibuatkan untuk biar sekolah itu kan aman, tentram kan, dan kegiatan berjalan secara tertib kan. Jadi kita itu sering rajin-rajin melakukan sosialisasi baik guru ke siswa, tapi dengan pendekatan yang persuasif. Kita melakukan pendekatan itu secara lebih dekatnya ke keluargaan. Jadi kalau ada masalah masalah apa kita diskusikan bersama. Pak, di sini tuh pasti kan
ada upacara kan Pak? Betul. Nah, terus kegiatan formal untuk upacara itu biasanya di hari apa aja gitu Pak? Kegiatan upacara ya, kalau yang rutin sebelum pandemi itu kan ya, tiap Senin kan wajib upacara kenaikan bendera kan, itu kalau setiap Senin. Terus kalau upacara hari besar kayak 17 Agustus, hari besar dari Pancasila, itu kita upacara juga di sekolah. Seperti itu. Terus kadang karena kita berdekatan dengan monumen Pancasila, kita dapat spesial upacara bareng presiden di monumen gitu. Itu untuk semua Enggak dipilih. beberapa aja Dipilih. gitu. Kita hampir langganan tiap tahun. Kira biasanya berapa siswa yang diambil Pak untuk upacara ke sana? Waktu terakhir itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sekitar 60 anak. Kegiatan ekstrakurikulernya di sini kayaknya panjang. Tadi kan ada pencak silat, ada karate, terus ada hadroh kan, tarawih, pramuka, itu ada. Nari sama nari ya. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu yang paling banyak minatnya itu apa? Kalau untuk prestasi ya, biasanya kan itu kan tadi yang prestasi yang sering diadakan lomba itu kan yang bergengsi ya. Itu kayak tari itu agak lumayan yang aku suka. Tari sama pencak silat sama karate. Itu mereka antusias. Kalau pramuka kan wajib, mau nggak mau dia harus ikut. Kalau yang 3 itu ya andalan ya. Di sini yang ekskul itu dari mulai kelas berapa sampai kelas berapa? Ekskul harusnya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, cuma banyak pemilu itu dari kelas 2 sampai kelas 6. Semua berarti masih ya? Masih semester pertama, cuman awal-awal doang, nanti ketika mau semester kedua udah dilepas semua karena persiapan ujiannya. Itu kalau pelatihnya sendiri bisa diambil dari mana? Pelatihnya itu kan profesional langsung ya. Kalau nari ya dari sanggar, kalau pencak silat atau karate itu dari ikatan pencak silat, karate. Karena orang kita sini juga. Seperti itu. Pramukanya kita ada pelatih, kebetulan guru kita juga pelatih. Guru itu kan termasuk semuanya wajib harus bisa menguasai, ditambah sama dari beberapa alumni. Selanjutnya kan kita lupa ada sering program juga. Nah selain itu ada apa lagi kayak kegiatan terprogramnya nggak? Terprogramnya ya yang rutin ya. Kalau Senin itu kalau literasi kita yang utama itu literasi membaca. Itu seminggu itu yang wajib itu dikelaskan sebelum pembelajaran dimulai kan kita udah mulai literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu wajib. Terus kunjungan perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca. Terus kalau untuk ketapaannya itu yang sholat duha dengan tadarus, hafalan surat. Terus kalau untuk olahraganya itu kebiasaan karakter itu yaitu dengan kegiatan olahraga selain yang berolahraga itu ada basket atau sepak bola ini. Tadi yang literasi itu bukunya siswa bawa masing-masing atau disediakan dari sekolah? Kita itu kan punya perpustakaan, Mbak. Kita ada perpustakaan itu untuk menyediakan. Ada juga variasi, boleh beberapa kali siswa sudah membawa buku favorit mereka. Itu tukeran sama temennya di. Misalkan yang dia bawa buku berarti buku itu ditinggal atau? Dipinjamkan biasanya, dipinjam dulu nanti dikembalikan, atau tergantung kalau misalnya habis dibaca itu bisa seminggu atau berapa dipinjamkan dulu nanti dikembalikan. Jangka waktunya peminjaman kurang lebih seminggu. Iya, tergantung bukunya. Ada yang bisa kalau buku pendek mah, kalau yang cerita detik hari juga selesai kan. Seperti itu. Oke gitu aja, nanti kalau butuh apa-apa saya ada di sekolah. Untuk soft copy atau foto atau apa semuanya tinggal setiap hari di sekolah. Iya, ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.